Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Auhin Raditya dari Universitas Yupetek Indonesia, jurusan Administrasi Bisnis semester 6. Ingin mempresentasikan tentang mata kuliah negosiasi bisnis, yaitu dengan Bapak dosen Pak Dedi, yang mengambil judul yang mengambil tema tentang konflik yang terjadi dan upaya penyelesaiannya. Di sini saya ambil contoh dari konflik petani terhadap kenaikan harga pangan. Indonesia terkena musibah yang kemungkinan sebagian besar akan menambah rumit bagi pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Upaya pemerintah dalam merataskan kemiskinan juga akan semakin sulit. Belakangan musibah baru yang tak terelakkan adalah musibah kenaikan harga pangan. Kenaikan harga pangan ini juga menambah beban bagi pemerintah Indonesia dalam usaha mengurangi jumlah kemiskinan di negara tersebut. Sebagian besar masyarakat Indonesia akan merasakan pukul dengan adanya kenaikan bahan pangan ini. Hal ini mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada di jalur garis kemiskinan. Latar belakangnya yaitu dari masalah ini karena mayoritas yang mengalami kenaikan harga yaitu dari golongan bahan pokok. Menurut laporan dari Food and Agriculture Organization atau yang disingkat FAO menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan saat ini adalah yang paling tinggi semenjak dari tahun 1990. Tercatat kenaikannya yaitu mencapai 231 poin atau naik 3,4% dibanding Desember 2010 tahun lalu. Di antaranya itu sebanyak 12 jenis komoditas pangan pokok mengalami lonjakan, 3 diantaranya melonjak di atas 90%. Seperti contoh harga cabai rawit yaitu dari bulan Januari tahun 2010 hingga bulan Januari tahun 2011 meningkat 341,23%, yaitu menjadi harga Rp63.424 per kilogramnya. Selain cabai juga ada harga beras di tahun 2010 hingga Januari 2011 naik 22,74% menjadi harga Rp9.200 untuk per kilogramnya. Selain cabai rawit dan beras juga saya masukkan di sini harga minyak goreng. Untuk umumnya di bulan Januari 2010 hingga Januari 2011 dilaporkan naik menjadi 14,71% atau menjadi harga Rp11.707 per liternya. Sedangkan untuk harga minyak goreng curah meningkat 6,8% menjadi Rp11.466 untuk harga per liternya. Akar dan faktor yang terjadi terhadap konflik tersebut yaitu sumber utamanya terjadi kelonjakan harga bahan pangan dikarenakan menipisnya stok bahan pangan di Indonesia. Banyak persentase kegagalan terhadap petani di Indonesia seperti kegagalan panen yang menipisnya pasokan bahan pangan di pasaran. Sedangkan permintaan dari pasar akan bahan pangan yang begitu tinggi sehingga menyebabkan harga untuk bahan pangan melonjak tajam. Kedua yaitu kurang perhatian pemerintah terhadap harga bibit yang melambung naik sehingga modal yang dimiliki oleh para petani tidak mencukupi untuk sekedar melindungi tanaman pangan yang telah ditanam. Dampaknya yaitu hal ini mengingat sebagian besar para petani di Indonesia masih menganut sistem kuno dalam bertani, contohnya dalam penentuan waktu mulai menanam, sehingga saat ini yang terjadi sedikit pergeseran musim di seluruh
di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau yang disingkat IPCC, pada tahun 2007 penentuan perubahan musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya sangat berbahaya terhadap hasil pertanian apabila petani kita tidak menyadari akan hal-hal ini dan masih tetap berpegangan pada pedoman lama. Permasalahan ini juga memicu terjadinya terhadap inflasi yang membahayakan bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini diperparah dengan nilai tukar rupiah yang semakin merosot. Apabila inflasi yang terjadi saat ini tidak segera dilakukan atau ditindakkan penyelesaiannya, maka dikhawatirkan akan terus menjadi tekanan terjadinya inflasi semakin besar di masa yang akan mendatang. Karena itu harus segera dilakukan tindakan penyelamatan terhadap sistem perekonomian di Indonesia. Upaya penyelesaian yaitu sumber utamanya dari petani merupakan kunci penyelesaian melonjaknya harga pasar pangan ini. Yang dilakukan oleh pemerintah yaitu meningkatkan perhatian kepada para petani miskin yang ada di negara ini. Dalam konteks pemerintah seharusnya menyediakan kemudahan atau akses bagi para petani untuk melakukan sumber meminjam modal untuk mengelola pertanian di Indonesia. Yang kedua yaitu juga ada penyuluhan lingkungan yang dilakukan rutin terhadap kelompok tani di Indonesia dalam mengatasi lonjakan harga bahan pangan pokok di pasaran. Penyuluhan tersebut berisi tentang bagaimana cara bercocok tanam yang baik dengan mengutamakan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Selain itu, penyuluhan ini pemerintah juga bisa memberikan informasi penting tentang keadaan iklim terbaru. Yang ketiga yaitu ada usaha perbaikan lingkungan juga menjadi solusi bagi permasalahan yang ada, karena kita ketahui bersama perubahan iklim dan pergeseran musim tersebut terjadi akibat rusak kondisi lingkungan. Bila kondisi lingkungan ini berhasil distabilkan kembali, maka petani tidak perlu susah lagi untuk menyesuaikan dengan sistem bercocok tanam yang baru. Usaha perbaikan lingkungan ini memang seharusnya tidak hanya bergantung pada pemerintah. Campur tangan aktif kita dalam memperbaiki lingkungan juga akan sangat membantu, sangat signifikan. Lalu yang terakhir yaitu usaha melalui Bank Indonesia untuk mengurangi dampak yang begitu besar terhadap sistem perekonomian Indonesia. Bank Indonesia sudah melakukan usaha-usaha preventing, diantaranya untuk menaikkan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia selaku lembaga independen yang berhak mengatur peredaran keuangan di Indonesia telah menaikkan suku bunga dari 6,5% menjadi 6,75%. Kesimpulan yang saya ambil yaitu apabila semua permasalahan tentang petani tersebut bisa segera diselesaikan, maka secara langsung akan membawa dampak bagus bagi kondisi harga bahan pangan di pasaran. Persediaan bahan pangan akan kembali mencukupi dan akan mengakibatkan secara perlahan kondisi harga bahan pangan akan kembali stabil. Stabilnya harga bahan pangan juga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar memiliki ekonomi rata-rata menengah ke bawah. Terima kasih.